Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak Bapak yang kelas 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu guru PAI yang kami hormati, pada hari ini jumpa lagi bersama kami tentunya dalam channel Muhammad Asri. Nah, bagi Bapak Ibu yang pertama kali mampir di channel kami ini atau yang tombol subscribe-nya itu masih berwarna merah, silahkan diklik terlebih dahulu tombol subscribe-nya, kemudian aktifkan lonceng notifikasi agar mendapatkan info-info terupdate dari kami. Silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak Bapak semuanya. Pada hari ini kita akan membahas kembali yaitu tentang materi USPAI tahun 2022. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Iringi doa yang Bapak bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Semoga dengan membaca doa sebelum belajar ini, Allah membukakan pintu hati kita, memudahkan kita untuk memahami dan mempelajari materi USPAI pada hari ini. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, materi USPAI yang akan kita bahas pada hari ini sudah masuk kepada pertemuan yang keempat. Artinya apa? Artinya kita akan membahas materi lanjutan yang kemarin. Kemarin kita sudah bahas ya materi nomor 11 sampai 15. Nah, hari ini kita akan bahas materi nomor 16 sampai nomor 20. Bapak Ibu dan anak-anak Bapak yang kelas 6. Oke? Nah, kisi-kisi nomor 16 itu adalah KD 3.4, memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Nah, yang akan diminta atau yang akan muncul dalam soal nantinya ialah mengenai iman kepada qada dan qadar. Materi ini merupakan materi kelas 6 semester 2. Nah, bentuk soalnya itu adalah level 2. Berarti berbentuk aplikasi. Berarti berbentuk aplikasi ini adalah penerapan iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Maka, contoh indikator soalnya yang benar, contoh indikator soalnya ialah disajikan deskripsi tentang qada dan qadar, peserta didik dapat menunjukkan bentuk implementasi iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke. Nah, itu indikatornya. Materi yang sesuai dengan indikator tadi atau dengan materinya ya, yaitu mengenai implementasi iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tenang dan tidak mudah mengeluh. Yang kedua, semua yang terjadi pada dirinya telah ditentukan oleh Allah dan itulah yang terbaik menurut Allah. Kemudian yang ketiga, memperbanyak amal ibadah sebelum datangnya kematian. Yang keempat, berusaha keras dan memasrahkan hasilnya kepada Allah. Yang kelima, menjauhkan diri dari sifat sombong dan berputus asa. Yang keenam, belajar dan bekerja dengan giat dan disiplin. Yang ketujuh, mempunyai cita-cita yang tinggi. Yang kedelapan, selalu semangat dalam mengerjakan kegiatan. Nomor 9, banyak bersyukur dan bersabar. Yang ke-10, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Yang ke-11, memanfaatkan waktu untuk belajar dan melakukan hal-hal yang positif. Yang ke-12, menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Dan yang ke-13, lain-lainnya. Nah, ini anak-anak Bapak, materi yang sesuai dengan kisi-kisi nomor 16 sesuai dengan yang disampaikan Kementerian Agama. Nah, ini ya, ini sudah implementasi iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak Bapak, kita lanjutkan. Nah, contoh soalnya, bacalah deskripsi di bawah ini. Qadar
merupakan ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Qadar, realisasi dari qada. Qadar dapat diubah dengan usaha dan Allah beri modal untuk mengubahnya. Sesuai deskripsi di atas, sikap yang menunjukkan penerapan iman kepada qadar adalah A. Belajar dengan giat dan tetap berdoa agar bisa menjadi juara kelas. B. Berdoa saja dan bekerja semampunya. Yang C. Mencari penyebab kegagalan. Yang D. Memperbanyak amal kebaikan agar disayang Allah. Oke? Jawaban yang benar adalah A. Kenapa? Belajar dengan giat dan tetap berdoa agar bisa menjadi juara kelas. Karena soalnya membahas tentang qadar, ya. Tentang takdir Allah. Nah, qadar Allah ini dapat dirubah dengan adanya usaha dan doa dari manusia. Oke, anak-anak Bapak ya. Nah, kita lanjutkan ke kisi-kisi nomor 17. Yaitu KD 3.4, memahami hadis yang terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, yang dibahas atau yang muncul dalam soalnya merupakan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini merupakan materi kelas 2 semester 1. Nah, bentuk soalnya itu masih level 2, yaitu aplikasi. Berarti penerapan hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Apa materinya? Silahkan simak berikut ini. Contoh indikator soalnya dulu ya. Contoh indikator soalnya ialah disajikan narasi tentang perilaku terpuji, peserta didik dapat menemukan implementasi tentang perilaku hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan narasi. Oke, berarti materinya yang sesuai ialah implementasi hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, membersihkan dan menyimpan peralatan dengan rapi setelah belajar dan bekerja. Yang ketiga, mencuci pakaian yang sudah kotor, menjaga kebersihan badan dengan mandi, menjaga kesucian diri dengan berwudu, membersihkan rumah, sekolah, tempat ibadah, dan lingkungan dari sampah dan kotoran. Yang ketujuh, membersihkan tempat tidur setelah bangun tidur. Yang kedelapan, mencuci peralatan masak dan peralatan makan yang kotor, dan lain-lainnya. Yang penting sesuai dengan hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Nah, Bapak, contoh soalnya nomor 17, bacalah narasi berikut dengan cermat. Dodo sangat hobi bermain sepak bola. Setiap minggu, Dodo selalu bermain sepak bola bersama teman-temannya. Setelah selesai bermain sepak bola, Dodo selalu mencuci seragam bolanya karena sudah kotor. Kemudian dia membantu ayah membersihkan halaman rumah. Saat membersihkan halaman rumah, Dodo melihat Aminah terjatuh dari sepeda. Lalu Dodo menolong Aminah dan mengobati lukanya. Dodo juga tidak pernah lupa untuk melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran. Berdasar cerita di atas, contoh sikap hidup bersih yang dilakukan Dodo adalah A. Membantu Aminah yang terjatuh dari sepeda. B. Melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran. C. Ayah membersihkan halaman rumah. D. Dodo mencuci seragam bolanya karena sudah kotor. Mana jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah D, yaitu Dodo mencuci seragam bolanya karena sudah kotor. Pak, kenapa jawabannya tidak C? Kan sama-sama hidup bersih. Karena pertanyaan yang diminta di sini adalah perilaku hidup bersih yang dilakukan Dodo, bukan ayah Dodo. Nah, seperti itu anak-anak Bapak ya. Berarti kamu harus benar-benar baca soalnya, kemudian pahami soalnya, baru jawab. Oke? Nah, kita lanjut. Kisi-kisi nomor 18. Memahami perilaku tawadu, ikhlas, dan memohon pertolongan. Nah, soal yang akan muncul hanya tentang perilaku ikhlas. Nah, ini merupakan materi kelas 3 semester 2. Bentuknya masih aplikasi level 2, yaitu penerapan perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak Bapak? Contoh indikator soalnya, disajikan deskripsi tentang perilaku ikhlas, peserta didik dapat mengimplementasikan perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Nah, materi yang sesuai atau implementasi perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari itu kayak mana? Yang pertama, puasa karena Allah. Membantu orang tua tanpa pamrih, membuang batu atau duri di jalan tanpa harus dilihat orang lain. Yang keempat, mengerjakan sholat tanpa harus disuruh oleh orang tua, kakak, adik, dan segala macamnya. Yang kelima, memberikan bantuan berupa uang atau barang kepada korban bencana alam dengan sukarela. Yang keenam,
dan lain-lainnya yang merupakan bentuk perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah Bapak ini materinya ya. Nah, contoh soalnya yang nomor 18. Ikhlas adalah amalan hati. Karena itu hanya diri sendiri dan Allah sajalah yang tahu apakah seseorang ikhlas dalam beramal atau tidak. Ikhlas secara bahasa artinya bersih, lurus dan suci. Berikut ini merupakan cerminan sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari adalah: A. Rahmat mengharap balas kasihan dari orang lain. B. Emma suka membantu ibunya tanpa pamrih. C. Diki patuh terhadap orang tua jika diberi uang. D. Tony meminta imbalan jika disuruh. Jawaban yang benar adalah B. Emma suka membantu ibunya tanpa pamrih. Karena itu merupakan bahagian dari perilaku ikhlas sesuai dengan materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Oke, anak-anak Bapak, kita lanjutkan ke nomor 19. Kisi-kisi nomor 19. KD 3.10 memahami makna perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berarti perilaku amanah. Ini makna dari perilaku amanah itu ya. Oke, materi kelas 4 semester 1. Bentuknya aplikasi level 2. Berarti masih mengenai bentuk perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh indikator soalnya apa? Ini dia, disajikan deskripsi tentang perilaku amanah, peserta didik dapat mengimplementasikan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Apa-apa bentuk implementasi perilaku amanah tersebut? Yang pertama, amanah artinya dapat dipercaya, itu yang harus dipahami dulu ya. Yang kedua, menjalankan tugas piket dengan baik, menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana, menepati janji, menjaga titipan orang lain, rajin belajar dan menjaga nama baik orang tua dan guru. Yang ketujuh, mengerjakan tugas yang diberikan guru atau orang tua dengan baik. Dan hal-hal lainnya yang berbentuk perilaku amanah yang artinya dapat dipercaya. Contohnya menjaga titipan orang lain ya. Sesuai dengan yang ini nama Bapak semuanya ya. Oke. Nah, berikutnya contoh soalnya ialah Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Contoh perilaku amanah yang sesuai dengan ayat Quran di atas adalah: A. Menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. B. Bersalaman dengan guru ketika bertemu. C. Rajin belajar dan menjaga nama baik orang tua dan guru. D. Membantu pekerjaan orang tua di rumah. Jawaban yang benar adalah A. Menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Karena itu merupakan bahagian dari perilaku amanah sesuai dengan materi yang Bapak sampaikan tadi. Kita lanjut ke soal terakhir untuk hari ini ya anak-anak Bapak. Kisi-kisi nomor 20. Yaitu KD 3.12 memahami manfaat gemar membaca. Nah, berarti soal yang akan keluar mengenai manfaat gemar membaca. Ini merupakan materi kelas 4 semester 2. Dan ini bentuk soalnya level 1 ya, tentang pengetahuan dan pemahaman. Berarti nanti kamu akan diminta untuk menyebutkan manfaat gemar membaca mungkin ya. Contoh indikator soalnya ialah disajikan narasi tentang gemar membaca, peserta didik mampu mengidentifikasi manfaat gemar membaca sesuai dengan narasi. Oke? Nah, materi yang sesuai yaitu manfaat gemar membaca. Pertama, menambah pengetahuan dan wawasan kita. Yang kedua, membuka pola pikir kita agar berpikir maju, cerdas dan kreatif. Yang ketiga, memudahkan kita untuk memahami materi-materi pembelajaran yang telah kita terima dari bapak dan ibu guru di sekolah. Yang keempat, menjadi pintar. Yang kelima, menjadi banyak tahu. Yang keenam, memperbanyak ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, menguasai banyak ilmu. Yang kedelapan, menjadi orang yang profesional. Dan lain-lain sebagainya. Ini merupakan sebahagian dari manfaat gemar membaca. Masih banyak manfaat-manfaat lainnya. Nanti kamu sesuaikan saja ya. Sesuai dengan permintaan soalnya. Contoh soalnya ialah buku adalah jendela dunia. Jadi perbanyaklah membaca buku pengetahuan. Karena semakin banyak membaca buku, maka semakin banyak pula pengetahuan dan wawasan yang kamu miliki. Dengan banyak membaca, kita akan mendapatkan berbagai macam ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum lainnya. Dari narasi di atas, salah satu manfaat gemar membaca adalah A. Tidak mudah putus asa atau stres pada saat banyak menghadapi banyak permasalahan. Kemudian B.
bisa mengontrol emosinya dan tidak berlebihan terhadap suatu hal. C. Menambah pengetahuan dan wawasan. D. Terwujudnya persatuan dan persahabatan antar teman. Jawaban yang benar adalah C, yaitu menambah pengetahuan dan wawasan. Di atas soalnya sudah disebutkan jawabannya ya anak-anak Bapak, bahwasanya membaca dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita. Oke anak-anak Bapak, pada hari ini sampai di sini dulu materi kita. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya, yaitu pada bagian kelima atau pada pertemuan kelima yang akan membahas soal nomor 21 sampai nomor 25. Yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan update video terbaru dari Bapak, terutama masalah materi USPAI kelas 6 tahun 2022 ini. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.